Arah opini publik mendadak berbalik dalam polemik konten Halo Kakak Spill Skincare. Sosok Bunga Sartika justru kebanjiran simpati setelah memutuskan mundur dari perannya sebagai host dan menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang muncul. Langkah tersebut dinilai netizen yang budiman sebagai bentuk tanggung jawab dan kedewasaan, terutama setelah isu mengenai konten yang disebut settingan ramai diperbincangkan. Banyak netizen yang berbakti melihat Bunga sebagai pihak yang berusaha meredakan situasi meski berada di tengah tekanan publik. Di sisi lain, Tasya Farasya malah terus menuai hujatan. Sebagian netizen yang budiman menilai pernyataannya sebelumnya memperkeruh keadaan hingga berdampak pada karir orang lain. Tuduhan bahwa ucapannya mematikan rezeki kreator lain pun ramai bermunculan di media sosial. Perbandingan sikap keduanya makin memperkuat perdebatan, dengan banyak komentar yang menilai Bunga lebih bijak menghadapi polemik, sementara Tasya dianggap terlalu vokal dalam menyampaikan pandangannya di ruang publik. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kakak boleh spill skincare-nya? Bunga Sartika, tolong ya dengerin nih. Jangan stop bikin konten itu. Jujur nih gue terhibur sama nada bicara lu dan suara lu yang imut itu. Jujur gue gak peduli tuh artis mau pakai skincare apa kek. At least misalnya itu pun endorse ya. Ya udah, kembalikan kita yang nonton yang bisa menilai. Oh ini kayak di endorse, oh ini kayaknya enggak. Oh gue mau pakai oh enggak. Itu kan kita yang bisa nilai sendiri gitu. Jadi kayak mau ngapain lu mundur gitu. Banyak orang yang suka ngeliat konten lu bukan lebih ke skincare apa yang dipakai, tapi lebih ke diri elunya. Jadi maju aja terus gitu. Toh sekarang kalau mau ngomongin misalnya itu endorse, salahnya di mana? Kan endorse itu berbagai macam cara ya. Kayak misalnya aku approve juga, itu mungkin endorse juga kan gitu, atau apalah gitu. Itu tergantung kreatifnya kita aja mau bikin konten tuh endorse dengan cara bagaimana. Yang penting ya mungkin skincare yang dipromoin dia cek dulu tuh regulasi Tasya Farasya dikatain pick me setelah membongkar kalau Halo Kakak itu konten settingan. Kalau aku pribadi sih udah sadar ya kalau kontennya yang Quincy itu adalah konten settingan, dan pasti sebelum ambil nge-tag video itu udah ada tektokan dulu di belakangnya sama konten kreatornya, dan untuk produk-produknya mungkin udah titipan. Cuman ternyata memang banyak juga yang nyangka itu konten natural aja gitu. Benernya salah nggak sih model konten seperti itu? Menurutku sih nggak sih ya. Masih sah-sah aja selagi nggak black campaign dan nggak overclaim. Cuma nggak usah dipungkiri lagi, itu memang jenis konten yang modelnya gimmick. Dan beberapa kreator ada yang tetap suka mau menjalani, ada juga yang enggak, yang nggak mau gimmick-gimmickan. Termasuk si Tasya Farasya ini, yang setahu aku dia itu integritasnya cukup tinggi buat nge-review suatu produk dan jarang mau ngedrama-drama. Pokoknya kalau aku tahu tuh Suhai Salim dan Tasya Farasya, dua konten kreator itu tuh kesukaan aku karena dia tuh no gimmick-gimmick. Jadi kalau yang dia omongin pasti aku percaya, karena dia tuh kalau nggak bagus ya mereka nggak bakal spill. Siapa yang di sini merasa tertipu dengan konten Halo kakak, ini video buat lo pada. Pelajaran paling penting di medsos adalah jangan percaya semua yang kamu lihat di media sosial. Ini adalah alasan kenapa anak di bawah usia tertentu nggak boleh punya akun medsos. Karena pikiran mereka belum cukup dewasa untuk membedakan apa yang benar dan yang bukan. Kebetulan sekarang di medsos ada banyak banget metode-metode marketing gimmick yang ditujukan untuk pengguna medsos yang udah dewasa. Sampai sekarang pun kita-kita gini sulit untuk membedakan apa yang jujur dan apa yang bukan. Belum tentu marketing gimmick, endorsement, ads, review content creator yang kalian lihat di medsos itu 100% benar. Aku nggak bilang semua orang yang di-endorse itu bohong. Tapi lo pada yang udah lama menggunakan medsos harusnya tahu nggak semua konten itu 100% jujur. Dan di kasus ini, orang terbelah dua. Ada yang bilang Tasya Farasya menjaga integritas dia, dan ada juga orang yang ngambil sisinya Mbak Bunga Sartika atau orang di balik akun Halo Kakak itu. Menurut aku, sulit untuk bilang siapa yang benar dan yang salah. Balik-balik lagi ke kalian, ke kita sebagai netizen ya, kita harus bijak-bijak menggunakan medsos, jangan asal percaya dan makan setiap informasi yang kita lihat di FYP kita.
kalian tahu ya, halo kakak, boleh spill skincare-nya kakak? Yes, akhirnya dia memutuskan untuk mundur karena telah terjadi huru hara. Cenah ya, dia memutuskan untuk mundur karena memutuskan untuk mundur karena telah terjadi huru hara gitu ya kan akhir-akhir ini. Nah pokoknya dia udah mertimbangin semuanya dan dia juga meminta maaf kalau misalnya ada salah kata dan lain sebagainya. Terus katanya nanti bakal ada admin Quizly yang baru ya kan. Terus katanya ada konten juga yang perlu diposting sesuai jadwalnya. Jadi kayak oh my god, kakak nanti nggak akan bisa denger dong. Tapi ya udahlah ya, yang terbaik pokoknya. Tapi menurut aku kamu masih 19 tahun ya, masih bisa berkarya, banyak ide dan lain sebagainya. Tapi pelopor yang nanya-nanya skincare sampai sekarang banyak, ada beberapa akun tuh ya kamu keren banget. Bunga Sartika Romadona. Guys, kalian udah lihat klarifikasinya Bunga Sartika yang biasanya halo kakak di Quizly Here belum? Ternyata dari dampak threads yang dibikin Katasha Farasya, dia sampai mengundurkan diri jadi host Quizly Here. Padahal dia umurnya baru 19 tahun dan dia bilang perjuangan dia ngonten itu, nyari-nyari ide, dari dia umur 16 tahun, 3 tahun loh, bayangin. Gue yang tadinya suka banget sama Tasya Farasya jadi agak sedikit hilang respect ya karena ini. Kenapa sih nggak bisa ngedukung aja? Kalau nggak mau ya jangan, nggak usah di-spill. Itu kan udah kreatif loh, dia bisa mikir kayak gitu. Belum ada loh yang lain kepikiran sebelum dia mulai dengan halo kakaknya itu. Lagian sama-sama di endorse loh, kenapa sih harus kayak gitu? Matiin rezeki orang. Lagian iya ada beberapa orang yang ngerasa ya mungkin itu juga di endorse kali bla bla and so on. Cuma kan ya hargainlah kreativitas dia, niat dia, terus juga apa yang dia udah korbanin sampai bisa jadi sebesar ini di umur yang masih segitu loh. Sedih sih kalau sampai kita harus kehilangan si halo kakak itu. Walaupun kita tahu dia di endorse, sama-sama brand ini juga artis, tapi dia tuh menghibur loh. Keniatan dia, kerandoman dia yang bikin kita gak habis pikir. Please Bunga Sartika jangan berhenti jadi host. Kamu itu sangat lucu dan juga udah ada ciri khasnya banget sih. Halo kakak, gak ada yang bisa samain. Guys, kalian tahu gak yang lagi rame sekarang ini, yang Tasya Farasya bikin status di X yang katanya at least gue pernah nolak untuk dibayar spill skincare yang kakak halo kakak yang itu kan. Terus aku tuh tadi ngelihat kontennya dia, si Bunga ini kayak minta maaf gitu atas kegaduhan yang terjadi, dan dia kayak minta maaf kalau ada konten-konten yang sejenis itu masih lewat di FYP kalian karena itu ya emang udah mestinya ditayangkan. Maksudnya ini menurut aku ya, pandangan aku, kayaknya si Bunga ini pertama bikin kayak dia kreatif loh, bikin konten yang halo kakak permisi boleh spill skincare-nya nggak? Itu tuh kayaknya di awal-awal emang ya natural, nggak ada unsur dibayar gitu ya. Kayak mungkin cuman si owner skincare ini melihat ini sebagai peluang untuk mereka, wah ini bisa untuk promosi nih. Jadi si orang yang diinterview itu akhirnya di briefing dulu. Kemarin mungkin kayak ya udah natural aja gitu. Dan aku pribadi udah bisa nebak kalau itu tuh kayak settingan dibayar gitu, karena sekelas mahal ini Luna Maya, Nagita mau nge-spill skincare tuh kayaknya mustahil deh gitu kan. Pastilah dibayar gitu, apalagi brandnya tuh selalu itu aja yang disebut gitu. Nah, dan menurut aku kayak itu tuh ya personal branding gitu. Personal brandingnya si Bunga ini bagus, dia masih 19 tahun udah kreatif kayak gitu loh. Dan akhirnya ternyata konten dia tuh dilirik dan bisa menghasilkan cuan. Dan menurut aku juga gak ada salahnya kalaupun toh itu pada akhirnya menghasilkan cuan untuk si Bunga ini. Kan semua konten kreator juga mengharapkan itu kan. Dan kayak Tasya juga kan di endorse gitu. Tapi kalau dia katanya bedanya ya dia kalau misalkan bagus di dia approve, dia akan terima gitu. Kalau enggak ya enggak gitu kan, bisa batal kerjasamanya. Tapi kan menurut aku ya cocok di Tasya mungkin belum tentu cocok di orang lain. Dan kalau dulu selebgram itu kayak ketara banget ya, nanti nge-spill skincare ini, besoknya nge-spill skincare ini, dan mereka tuh bilang bagus. Nah si Bunga ini justru baru ketahuannya tuh kan sekarang nih ya. Kalian kan nggak ngeh kalau itu tuh ternyata marketing. Nah harusnya menurut aku dia jago loh.
Karena terbukti ya, si Bunga ini cukup menarik perhatian banyak orang, terutama warga TikTok. Sampai akhirnya Tasya Farahsya bikin status kayak gitu di X, dan orang tuh jadi kayak ya udah gitu, udah mulai. Kalau kemarin kan masih nebak-nebak ini dibayar apa enggak, kalau sekarang kan Tasya udah ngomong, dan menurut aku harusnya nggak gitu sih ya, karena ya udahlah kita sama-sama cari rezeki gitu loh.